Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Franky Revenza, mahasiswa Instiper dengan NIM 23634 kelas SPKSF. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas UTS yang telah diberikan pada matkul GIS dan pemetaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ide apa saja yang bisa kita dapat dari penggunaan drone. Di sini saya telah membuat sebuah PPT, yaitu pemanfaatan drone untuk mengamati kerusakan kebun, teknologi UAV untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kita lanjut. Latar belakang. Kelapa sawit merupakan komoditas strategis di Indonesia. Kerusakan kebun kelapa sawit sering terdeteksi secara cepat dan menyeluruh. Permasalahan umum yaitu serangan hama, penyakit kekeringan, kerusakan pasca cuaca ekstrim. Solusinya adalah drone sebagai alat pemantau kebun secara efisien. Jadi daripada kita menurunkan langsung tenaga manusia atau membayar orang untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaan itu hanya mengecek apakah di lahan ini ada pohon yang terkena penyakit atau enggak. Saya memikirkan ide yang lebih fleksibel, yaitu menggunakan drone di lahan tersebut, di mana kita bisa mengetahui secara efisien dan menghemat biaya pengeluaran untuk membayar orang atau tenaga kerja. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Mengapa menggunakan drone? Di sini bisa kita lihat, yaitu drone bisa menjangkau area luas di dalam waktu singkat. Drone dilengkapi kamera dan sensor canggih, menghasilkan data visual dan peta kerusakan, menghemat biaya dan waktu dibanding inspeksi manual. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita membayar atau menyuruh orang untuk melakukan sebuah pekerjaan, tenaga manusia itu tidak lebih cepat daripada drone untuk saat ini. Jadi saya di sini menyarankan menggunakan drone agar lebih efisien, cepat, dan menghemat biaya. Kita ke slide selanjutnya. Fungsi drone dalam pemantauan kebun kelapa sawit. 1. Seperti banyak yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau yang mempunyai kebun kelapa sawit, yaitu pemetaan atau mapping. Yang kedua, deteksi dini kerusakan daun dan batang. Yang ketiga, identifikasi area terjangkit hama dan penyakit. Yang keempat, analisis kelembaban dan kesehatan tanaman atau NDVI. Oke, baik. Ini adalah contoh kerusakan yang bisa dideteksi. 1. Serangan gondodema, jamur pada batang. Itu bisa kita lihat melalui drone. Yang kedua, serangga ulat api. Yang ketiga, kekeringan atau genangan air. Yang keempat, tanaman mati atau tidak produktif. Mungkin saya belum meriset lebih lanjut tentang apa yang bisa saja yang ditangkap oleh kamera drone, tapi dari yang saya jelaskan, keempat ini adalah hal yang paling umum ditemukan pada lahan-lahan atau perkebunan kelapa sawit menggunakan drone. Baik, selanjutnya. Alur kerja penggunaan drone. 1. Persiapkan dan perencanaan rute terbang. Yang kedua, penerbangan otomatis dan pengambilan gambar atau sensor. Yang ketiga, analisis data citra menggunakan software. 4. Identifikasi lokasi kerusakan. Yang kelima, tindak lanjut di lapangan. Baik, ini adalah alur yang bisa kita pergunakan untuk mencari tahu di mana kerusakan sebuah lahan atau sebuah pohon menggunakan drone. Kita slide selanjutnya. Keuntungan bagi perkebunan kelapa sawit. Akses informasi cepat dan akurat. Respon lebih cepat terhadap masalah tanaman. Efisiensi tenaga kerja. Data bisa dilacak dan diarsipkan. Nah, baik seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu akses informasi lebih cepat dan akurat. Dengan kita menggunakan drone, kita lebih bisa memantau sendiri apa saja kerusakan terhadap kebun itu dan bagaimana cara penanganannya. Yang kedua, respon lebih cepat terhadap masalah tanaman.
Drone itu diaplikasikan, dikemudikan oleh satu orang, dan pasti satu orang tersebut sudah memahami bidang apa yang akan dia pergunakan, dan dia akan lebih cepat mengetahui apa saja permasalahan di kebun di situ dengan hanya melihat footage atau gambar yang ditangkap oleh kamera drone. Yang kelima adalah efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja adalah kita tidak perlu membayar segelintir orang untuk mengecek suatu lahan atau suatu blok. Kita hanya perlu menggunakan satu orang yang berkemampuan khusus mengendarai drone dengan cara melihat atau menganalisa di data yang telah ditangkap oleh kamera drone. Yang keempat, data bisa dilacak dan diarsipkan. Nah, data yang bisa dilacak dan diarsipkan berarti kita bisa menyimpan data tersebut untuk antisipasi di mana lahan yang kita temukan kerusakannya, untuk antisipasi kalau jika ada ditemukan pohon atau lahan yang terkena serangan hama dan penyakit, kita bisa mengidentifikasinya tanpa harus mengecek ulang. Slide selanjutnya. Baik, studi kasus singkat. Lokasi perkebunan sawit di Riau, luas 100 hektar. Hasil, drone menemukan 12% area terdampak jamur. Tindakan cepat mencegah kerugian hasil panen hingga 12%. Baik, yang saya jelaskan di sini telah terbukti karena sudah dilakukan di perkebunan kelapa sawit Riau dengan luas 100 hektar. Dan hasilnya telah dicegah untuk mengurangi kerugian dan bisa mengurangi kerugian hingga 15%. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Tantangan, biaya awal seperti yang kita ketahui sendiri, untuk biaya awal pembuatan drone itu sangat mahal, tapi dengan jangka waktu yang bisa kita pergunakan, berarti kalau jika dihitung-hitung itu akan memberikan hasil yang setimpal untuk kita menggunakannya di kebun kelapa sawit. Butuh pelatihan teknis, dan butuh pelatihan teknis adalah kita harus melatih atau menemukan orang yang bisa mengendarai drone itu secara efisien untuk melihat apa saja yang terjadi di perkebunan kita. Solusi, layanan pihak ketiga, drone as service. Di sini sudah saya jelaskan kalau jika ada beberapa perusahaan atau pihak ketiga yang bisa mengendarai drone dan melihat atau memantau perkebunan kita. 2. Dukungan pemerintah atau swasta. Dukungan pemerintah atau swasta ini adalah bagaimana kita meminta kepada pemerintah untuk menyediakan jasa dan drone itu sendiri. Kolaborasi dengan startup agritech. Kolaborasi dengan startup agritech adalah kita mencari sebuah perusahaan atau startup yang bisa kita ajak untuk bekerja sama, untuk bekerja mengelola kebun kelapa sawit yang kita punya. Kesimpulan, drone adalah alat penting untuk deteksi dini kerusakan kebun kelapa sawit. Yang kedua, memberi data visual yang akurat untuk pengambilan gambar. Yang ketiga, teknologi ini mendukung pertanian presisi dan efisiensi jangka panjang. Baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih bagi teman-teman atau Pak dosen yang telah menonton. Saya Frankie Revenza, saya pamit undur diri. Terima kasih.